Kampus Ministry Universitas Katolik Widya Mandira Kupang merupakan salah satu unit karya yang terbentuk pada tahun 1997. Pembentukan Kampus Ministry Unwira ini didasari atas usulan Pater Rektor Unwira, Pater Yohanes Bele SVD, kepada Yapenkar untuk membentuk sebuah unit kerja yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pembinaan karakter atau nilai Unwira Arnoldian, pembinaan spiritualitas dosen, karyawan, dan mahasiswa, serta layanan bimbingan dan konseling bagi Civitas Akademika Unwira. Pater John Salu SVD adalah salah satu pastor pertama yang membentuk unit Kampus Ministry Unwira. Saya, Pater John Walter Salu SVD, biasa dipanggil Pater John Salu. Awal tugas saya itu di Ruteng, menjadi kepala SMAK Santo Ignatius Loyola dan pendiri Seminari Yohanes Paulus II Labuan Bajo. SMA Loyola juga saya tangani dari awal, diambil alih dari umat 1 tahun sesudah berdiri. Kemudian saya pergi studi di Filipina dan kembali saya bertugas di STKIM Santo Paulus Ruteng. Lalu oleh pimpinan saya diminta untuk ke Kupang. Saya tahu tugas saya nanti akan dibuat di yayasan, tetapi waktu saya tiba bersama-sama dengan Pater Yan Bele yang terpilih menjadi Rektor Unika Widya Mandira, kami dua datang sama-sama tiba bulan Juli 1997. Karena semua masih dalam proses, harus ada sidang ini dan sidang itu, maka beliau minta saya untuk merintis apa yang disebut Kampus Ministry di Unwira. Karena beliau latar belakang Filipina, dan di Filipina itu ada Kampus Ministry. Sebelumnya kegiatan Kampus Ministry di Widya Mandira ditangani oleh Wakil Rektor 3. Waktu disebut pembantu Rektor 3 yang kebetulan juga adalah imam. Dan kegiatan itu menyatu dengan tugas Wakil Rektor 3. Saya memberanikan diri dan menerima tawaran itu karena sejak saya studi di De La Salle, saya diminta dalam rangka melancarkan bahasa Inggris saya, diminta oleh pihak La Salle untuk menjadi part-timer. Saya melayani 3 jam sehari, ada misa, ada kegiatan-kegiatan, dan terlibat dalam kegiatan Kampus Ministry di De La Salle. Maka itu menjadi modal dasar saya untuk mulai. Ketika baru mau mulai dari Kampus Ministry, ada nada-nada sumbang dari pastor-pastor juga membuat apa lagi. Tapi saya dalam hati dia tidak tahu tentang Kampus Ministry. Didukung oleh Pater Yan Bele sebagai rektor, saya mulai tanpa fasilitas, tanpa ruangan. Saya menawarkan ruangan ini dan ruangan itu. Dan akhirnya kegiatan itu jalan. Dan pas waktu itu ada suster CM, suster Nifa. Dia juga ada pengalaman di Manila. Saya Nifa kau membantu saya dan dia membantu saya, lalu kami mulai merintis. Dan pelan-pelan kegiatan itu mulai berjalan. Dalam waktu yang sekitar 6 bulan, barangkali 1 semester, nampak bahwa kegiatan ini sudah bisa diformalkan. Dan kemudian saya dapat SK dari Pater Yan Bele, SK sementara, untuk menjadi Kampus Ministry. Waktu itu perlu disebut koordinator, dan kami mulai membuat program-program pendampingan dosen, karyawan-karyawati, dan mahasiswa-mahasiswi. Dulu orang pikir Kampus Ministry hanya untuk para mahasiswa. Tidak. Kampus Ministry itu sebenarnya satu unit pelayanan rohani
menjadi perpanjangan tangan dari pemilik lembaga. Karena itu, sejak awal saya menyampaikan kepada Pak Rian, kampus Ministri tidak berada di bawah wakil rektor 3, tapi di bawah rektor. Karena untuk urusan mahasiswa kita berurusan dengan wakil rektor 3. Untuk urusan dosen karyawan-karyawati kita berurusan dengan wakil rektor 2. Dan untuk urusan para dosen kita berurusan dengan wakil rektor 1. Dan kegiatan itu mulai jalan, dan ketika baru berjalan enak, saya akhirnya ditentukan menjadi caretaker ketua BPH yang lengkap, garis miring sekretaris BP yang lengkap. Lalu tugas itu dilanjutkan oleh Pak Evolusi, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Menolus Mite, lalu kemudian dibantu oleh frater-frater. Kegiatan itu berjalan dan mulai ada program-program tahunan yang terdiri dari menyusun dokumen pengembangan karakter spiritualitas Sang Sabda menurut kesaksian Santo Carlos yang dalam nilai-nilai Kristiani, melakukan pembinaan rohani atau pelatihan bagi dosen dan pegawai perwira dan juga bagi para mahasiswa. Dalam program-program itu merencanakan kegiatan misa pembukaan tahun ajaran, kegiatan misa Jumat pertama dan misa setiap hari Jumat, lalu kegiatan-kegiatan Dies Natalis, juga lomba baca kitab suci, renungan kitab suci, menyanyikan mazmur vokal di semester yang ada waktu semester ganjil, mengadakan kegiatan siara, living rosary, misa wisuda unwira, juga kegiatan hari raya semua orang kudus dan lain-lain sebagainya sesuai dengan program yang ada di kampus Ministri. Itu kemudian berjalan dengan baik, dan karena saya kemudian dipilih menjadi ketua BPH yang lengkap, garis miring sekretaris BP, maka kegiatan itu jalan. Dan ketika saya tidak bertugas lagi sebagai ketua BPH garis miring sekretaris BP, saya diminta oleh rektor yang lain untuk menjadi kembali ke kampus Ministri. Dan di situ kegiatannya berjalan jauh lebih baik, terorganisir, dan waktu itu saya mulai fokus kepada apa yang disebut peer ministry. Peer ministry itu adalah peer kampus ministry. Kita memilih mahasiswa-mahasiswi dari tiap fakultas dan program studi. Mereka harus dilatih secara khusus untuk kemudian dilatih menjadi peer ministry. Mereka mendampingi, melayani. Hanya waktu itu saya fasilitas untuk peer ministry tidak ada, ya, sehingga terpaksa kami menggunakan ruangan kampus Ministri yang tidak terlalu luas itu. Padahal seharusnya mereka memiliki satu ruangan sendiri. Tetapi bagaimanapun kegiatan itu berjalan dengan baik dan selalu merekrut yang baru. Kemudian dalam perjalanan kita diminta untuk bekerja bersama dengan YCS, Youth Catholic Student. Kami dapat pelatihan di Atmajaya, Jakarta. Kegiatan itu kemudian berjalan hanya secara struktural. Kita minta supaya YCS itu kerjasama dengan Rektor Unika Widya Mandira dan Unika anggota aktif, tapi kegiatan itu tidak jalan dan dibiarkan itu berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sempat ada mahasiswa yang direkrut, ya, bekerja bersama dengan YCS, Youth Catholic Student. Kampus Ministri kemudian dilanjutkan oleh Brother Chris ketika saya pensiun.
6 bulan, dan kemudian dilanjutkan oleh Pater Yosef Rian, dan Yosef sudah diangkat menjadi sekretaris program studi, maka dia masih bertanggung jawab. Tapi sekarang ada Pater Dan, dia yang melanjutkan kegiatan-kegiatan itu. Ke depan saya lihat akan berjalan lebih baik. Hanya saya takut orang tidak mengerti ya hakikat dari kampus ministry, maka dia ditempatkan langsung di bawah rektorat ya, rektorat, dan ya kegiatan itu berjalan dengan baik. Tapi saya sangat harapkan bahwa mereka pun harus menjalankan fungsi kampus ministry sesuai dengan hakikat kampus ministry secara internasional. Saya percaya bahwa itu akan berjalan dengan baik. Dan saya sangat harapkan bahwa orang jangan pikir kampus ministry hanya urus misa, hanya urus doa, tapi dia pendampingan mahasiswa-mahasiswi juga bersama dengan PU Ministry dan unsur-unsur terkait, dosen-dosen agama Katolik dan para pastor dan suster dan lain sebagainya. Dia harus melayani kebutuhan rohani, sivitas, akademik, para dosen, karyawan-karyawati, dan para mahasiswa. Saya sangat berharap bahwa kampus ministry semakin jaya, semakin lebih baik. Ya, berawal dari sesuatu yang kecil dan tidak terlalu jelas, sekarang sudah mulai nampak bahwa kampus ini sangat dibutuhkan. Hanya saya harap bahwa jangan pikir kampus ministry itu harus berada di bawah wakil rektor. Dia tidak. Seperti saya katakan tadi, dia di bawah rektor dan dia berurusan dengan wakil rektor 1 untuk para dosen, wakil rektor 2 untuk para karyawan-karyawan, dan mahasiswa dengan wakil rektor. Demikian informasi singkat dari saya. Saya boleh katakan bahwa saya sebagai pendiri kampus ministry Unika Widya Matia. Tuhan Yesus memberkati Maria selalu. Hiduplah Allah Tertunggal Maha Kudus dalam hati kita dan dalam hati semua orang. Dan semoga hati Yesus juga hidup dalam hati kita dan dalam hati semua orang. Terima kasih. Visi, misi, Kampus Ministry Unwira. Visi, Kampus Ministry menjadi unit penggerak dan pelayanan pastoral bagi komunitas Unwira yang berkarakter unggul, profesional, berwawasan global, kreatif, inovatif, yang dijiwai oleh iman Kristiani dan berakar pada budaya lokal untuk mewujudkan sikap peduli pada martabat manusia. Misi yang pertama, mengembangkan komunitas Unwira menjadi kader-kader gereja dan bangsa yang kreatif, beriman, dan nasionalis. Kedua, menanamkan nilai-nilai Kristiani bagi segenap civitas akademika Unwira melalui kegiatan-kegiatan rohani. Ketiga, mengembangkan potensi diri para mahasiswa agar mampu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 4. Mengelola kegiatan internalisasi nilai-nilai Arnoldus kepada seluruh komunitas Unwira. Kelima, mengembangkan anggota komunitas Unwira menjadi pribadi yang utuh. 6. Menyelenggarakan layanan pastoral bagi seluruh komunitas Unwira. Ketujuh, menyelenggarakan layanan konseling bagi komunitas Unwira. Daripada tinggal tak peliuk di kampung, Beta
paling mutu. Daripada tinggal tak peliuk di kampung, beta banyak dengar Papa Bo Ipung carita. Widya Mandira sekolah paling mutu. Kampus Ministri memiliki sekelompok mahasiswa sebagai penggerak kampus ministri yang disebut Peer Ministry. Peer Ministry direkrut dalam kegiatan-kegiatan bina iman berupa PKM, pendidikan karakter mahasiswa, dan BITMA, bina integritas diri mahasiswa. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendorong mahasiswa bergabung menjadi bagian dari kampus ministri dan sekaligus penggerak bagi kegiatan kemahasiswaan yang diadakan oleh kampus ministri. Saya Edigius Paulus Bangun. Saya mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi bimbingan dan konseling angkatan 2020. Saya merupakan anggota Peer Ministry Unwira yang direkrut pada tanggal 20 November 2021. Pada proses perekrutan itu pertama kali saya mengenal Peer Ministry atau kampus ministry. Lalu saya sebagai anggota itu disebut Peer Ministry. Di situ pertama kali saya diberi pembekalan tentang apa itu kampus ministry oleh para koordinator dan juga oleh kakak-kakak senior Peer Ministry yang sudah bergabung lebih dulu. Di situ awal saya mengenal kampus ministry. Di dalam kampus ministry ada banyak kegiatan yang setelah saya bergabung, saya mengikuti berbagai kegiatan. Dan dari kegiatan-kegiatan itu menarik perhatian saya, menarik minat saya, sehingga saya bertahan dan cukup aktif sebagai anggota Peer Ministry. Berbagai kegiatan yang telah saya ikuti, yang pertama pernah menjadi panitia dalam PKM, kemudian juga pernah menjadi panitia dalam kegiatan BITMA. PKM dan BITMA itu adalah proses perekrutan anggota baru dalam Peer Ministry. Di situ saya dipilih dan dipercayakan untuk menjadi panitia dalam merekrut anggota-anggota baru. Yang saya ikuti dan menjadi tolak ukur kenapa saya bertahan sampai saat ini sebagai anggota Peer Ministry adalah kegiatan-kegiatannya itu sangat menarik dan banyak hal-hal baru yang kita sebagai mahasiswa tidak tahu. Bahkan
karakter dan sifat kita itu dibentuk dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus ministry, sehingga itu menjadi alasan utama kenapa saya bertahan sebagai anggota PIR dan sangat aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sana. Banyak hal yang membentuk kepribadian saya, membentuk otak saya, sehingga saya dapat berkembang dan dapat mengetahui pribadi saya, dan juga iman saya dibentuk karena fungsi utama dari kampus ministry adalah dia memberikan pemahaman iman dan juga memberikan hal-hal rohani yang diselenggarakan oleh Unwira melalui kampus ministry. Itu tugas utamanya, yaitu pembekalan iman dan juga retret, ada rekoleksi. Terus ada satu kegiatan lagi yang saya ikuti terakhir, itu adalah kampung rohani yang dilakukan oleh kampus ministry. Kegiatan itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan, pendalaman, dan juga pemahaman saya tentang bagaimana kita menghayati iman yang kita anut. Mungkin itu hal-hal yang saya ketahui tentang kampus ministry. Saya mengajak teman-teman semua, teman-teman mahasiswa Unwira yang pengen tahu tentang kampus ministry, silahkan bergabung bersama kami di kampus ministry di lantai 3 rektorat. Di situ pintunya sangat terbuka untuk menyambut teman-teman, dan juga ketika ada undangan dari kampus ministry untuk perekrutan anggota baru yang disampaikan lewat surat kepada Kaprodi dan disampaikan kepada mahasiswa, jika teman-teman mengetahui informasi itu, bergabunglah bersama kami karena banyak kegiatan yang membentuk karakter dan kepribadian kita. Kami tunggu kedatangan teman-teman di kampus ministry. Nama saya Pater Julius Jacinto SVD. Saya diminta untuk menyampaikan 1-2 hal menyangkut perkembangan kampus ministry di Universitas Katolik Widya Mandira. Kebetulan saya sudah mengabdi di sini selama lebih kurang 15 tahun, baik sebagai sekretaris Yapengkar dan kemudian sekarang ketua pengurus, maupun sebagai rektor Unwira selama 8 tahun. Yang sedikit banyak mengenal perjalanan kampus ministry Unwira, dan juga akhir ini dalam 3 tahun terakhir menjadi pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, yang salah satu konsepnya adalah membantu anggota-anggotanya untuk mengembangkan kampus ministry di masing-masing kampus atau perguruan tinggi anggotanya. Yang bisa saya sampaikan atau sedikit menceritakan perkembangan karya atau unit karya ini dalam Universitas Katolik Widya Mandira adalah beberapa hal yang berikut. Yang pertama, sejauh yang saya tahu dari koordinator kampus ministry yang aktif waktu saya mulai bekerja di sini, yakni Pak Tirjon Salu, unit ini memang diharapkan atau diantarkan menjadi sebuah unit yang tidak hanya membantu civitas akademika untuk menjalankan kegiatan rohaninya secara rutin, tapi juga sebenarnya lebih dari itu bisa mengkoordinasikan semacam pembentukan spiritualitas para dosen dan pegawai dan juga mahasiswa. Karena itu tugas atau tupoksi yang diberikan sebenarnya jauh lebih luas daripada sekedar pelayanan rohani rutin, baik itu pada hari-hari raya besar, misalnya Paskah dan Natal, di mana selalu ada persiapan rekoleksi-rekoleksi sebelumnya, maupun juga pelayanan liturgi rutin misa hari Jumat atau juga Jalan Salib pada Prapaskah. Sebenarnya diharapkan bahwa dia menjadi sebuah unit yang bisa mengembangkan program-program yang membantu mahasiswa, kemudian dosen dan pegawai untuk pendalaman rohani mereka, dan juga berhubungan dengan pengembangan
kepribadian. Karena itu walaupun namanya kampus ministry, tapi dalam sejarahnya diusahakan untuk menjadi juga bagian dari pengembangan kepribadian, dan bahkan yang terakhir itu sebenarnya juga ada pengembangan karir dari mahasiswa. Tapi kemudian dalam masa kepemimpinan Pak Rektor sekarang, pengembangan karir itu dipindahkan ke unit kerjasama dan pengembangan karir kalau saya tidak salah. Mungkin itu lebih dilihat sebagai relasi dengan dunia industri atau lapangan kerja untuk mengembangkan mereka. Tapi pada awalnya pengembangan karir itu dihubungkan dengan pengembangan keterampilan kepribadian dengan landasan spiritual sebenarnya. Itu harapannya dari awal. Nah, apakah itu berjalan dengan baik sesuai dengan idealisme itu? Ya, itu kita bisa menilainya dari masa ke masa. Ya, memang kesan saya mungkin tujuan itu belum sepenuhnya tercapai karena masih lebih banyak waktu atau program yang berhubungan saja dengan pelayanan rohani, baik itu dalam bentuk liturgi rutin maupun juga rekoleksi-rekoleksi menjelang hari-hari besar. Terus saya lupa satu tadi, tidak hanya Paskah dan Natal, tetapi juga dalam rangka Pesta Pelindung Santo Arnoldus Jansen pada 15 Januari. Memang ini juga sangat tergantung dari penanggung jawabnya pada saat itu. Kadang-kadang mereka minatnya juga berbeda-beda, dan unit ini memang tidak pernah dilengkapi dengan tenaga-tenaga yang memang dikhususkan untuk itu. Dalam hal ini tenaga-tenaga profesional. Jadi selalu dijalankan oleh mereka yang memang hanya menjalankan bukan sebagai tugas pokok. Rata-rata merupakan salah satu dosen yang imam SPD yang ditempatkan di situ, kemudian dibantu secara rutin oleh para frater praktek, kemudian juga kadang-kadang oleh para mahasiswi yang berasal dari kongregasi religius tertentu. Yang rutin itu CM, kemudian beberapa kongregasi lain juga menempatkan anggota di situ untuk praktek. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan liturgi sering juga dimintakan bantuan dari dulu namanya himpunan mahasiswa religius. Saya tidak tahu sekarang apakah dia masih berjalan. Yang kemudian di masa setelah Pater John itu banyak menggunakan peer ministry yang diambil dari mahasiswa dari berbagai program studi. Dan sekali lagi yang saya lihat masih di situ, mungkin kendalanya karena memang yang menyelenggarakan yang bukan orang yang dari awal disiapkan untuk itu, tapi sangat bergantung dari tenaga SPD yang tersedia dan merangkap juga tetap sebagai dosen. Nah, kenapa juga tidak diambilkan tenaga anggota SPD lain yang di luar dosen? Mungkin pertimbangannya adalah, termasuk waktu saya menjadi pimpinan itu, dia juga harus punya wibawa di depan mahasiswa dan para dosen dan pegawai, kan dia merupakan juga dosen dan pejabat struktural dalam universitas. Nah, kalau dia bukan dosen tetap berbira, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pejabat struktural di situ. Maka itu nanti misalnya dia bukan satu unit yang lain sama sekali, mungkin dia tidak akan punya otoritas untuk katakanlah menyelenggarakan program-program itu karena dia bukan merupakan pejabat. Itu yang pertimbangan yang pertama. Kenapa tidak bisa khusus yang dari luar. Kemudian pertimbangan yang kedua juga untuk pembiayaan. Jadi kalau sesuatu yang dari luar, apakah dia nanti akan menjadi pegawai tetap atau seperti apa, itu kan juga membuat kesulitan dalam hal itu. Jadi itu mungkin yang membuat dia tidak bisa menjadi betul-betul sebuah unit yang sangat berkembang. Dan kesan saya selama ini ya bergantung dari kreativitas dari koordinatornya. Jadi masanya Pater John lain, kemudian pernah Pater Idrusi juga, kemudian datang Pater Ocep sekarang, sempat juga hanya dibawa para frater karena tidak ada pejabat yang menangani. Jadi sangat tergantung dari mereka memikirkan apa yang terbaik, itu yang berjalan. Memang saya lihat programnya agak mulai bervariasi di masa Pater Ocep, baik sebelum dia berangkat ke
studi maupun sekarang ketika dia melanjutkan. Begitu, ada beberapa program yang sudah mulai sedikit lebih berkembang dari sekedar pelayanan liturgi yang rutin. Lalu hal lain, untuk waktu yang lama memang unit ini juga kesulitan menjalankan programnya karena keterbatasan fasilitas. Ya, ada kapela, kemudian mereka dulu punya kantor kecil di kampus di bawah, di kampus Merdeka. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sebatas di kapela itu sama di aula A300. Kalau mereka ada kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan fasilitas lain, itu membutuhkan biaya karena mereka harus keluar mencari di fasilitas lain yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Jadi dibandingkan dengan sekarang, fasilitasnya sangat memadai untuk melakukan program-program baru yang diciptakan. Itu mungkin yang saya bisa tentang perkembangannya. Tapi menurut saya memang harus dibuka ruang yang lebih luas dan program-program yang tidak hanya menyentuh pendalaman rohani, tetapi juga bagaimana dia bisa membantu pengembangan kepribadian. Karena kita punya pusat BK, saya kira belum terlalu berjalan. Nah, kalau misalnya unit ini bisa disatukan dengan pusat pengembangan kepribadian yang di bimbingan konseling dan bimbingan karir, itu mungkin lebih baik. Karena itu sebenarnya hal-hal yang sangat berhubungan satu sama lain, dan kegiatan-kegiatannya juga tidak hanya melayani bimbingan spiritual mahasiswa, tapi juga pada dosen, dan bisa juga menyentuh dosen dan urusan kehidupan keluarga mereka kan tentu juga. Jadi tidak hanya menyangkut ketika mereka ada di sini dan mereka refleksi dan lain-lain, tapi bagaimana pendampingan mereka juga dalam kehidupan rumah tangganya masih karena banyak keluarga muda sekarang dari kalangan kita. Itu mungkin gambaran yang saya bisa berikan. Itu sudah mungkin termasuk pesan-pesan ya saudara tentang ini. Saya masih berharap banyak ini akan tetap berkembang dengan nanti selesai dibangunnya kapela kampus, karena kapela itu memang didesain tidak hanya untuk sekedar perayaan Ekaristi dan adorasi sakramen, tapi supaya berbagai kegiatan pengembangan rohani dan kepribadian itu bisa dijalankan di situ. Dan saya membayangkan nanti orangnya di situ tidak hanya 1-2 orang, tapi menjadi satu tim yang cukup besar dari berbagai latar belakang dan keahlian dan profesionalisme untuk bisa menyediakan sebuah kampus ministry yang betul-betul baik. Nah, dalam kalangan aktif sendiri sudah ada sebuah pedoman kampus ministry yang mungkin nanti bisa jadikan acuan berdasarkan pengalaman dari berbagai kampus Katolik di Indonesia. Itu juga bisa menjadi nanti model untuk dikembangkan di Elvira ini. Itu mungkin harapan saya ke depan, sehingga kampus ministry betul-betul menjadi sebuah unit yang diandalkan untuk pengembangan spiritualitas, tapi juga untuk memberi warna Katolik pada perguruan tinggi kecintaan kita ini. Demikian sejarah singkat Kampus Ministry Unwira. Vivat Deus unus et Trinus in cordibus nostris. Hiduplah Allah Tritunggal terkudus dalam hati kita dan dalam hati semua orang.